Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Ketemu lagi dengan Ibu Rahma. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat bagian ketiga, yaitu soal cerita operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah belajar pengenalan bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat. Kali ini kita memperdalamnya, yaitu mengenai soal cerita operasi hitung bilangan bulat. Oke, perhatikan contoh soal pertama. Seekor ikan berada kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Ikan ini berenang sejauh 150 meter menuju permukaan laut. Pertanyaannya, posisi ikan itu sekarang berada di mana? Oke, kita anggap ini adalah permukaan laut. Tadi dalam soal, ikan mula-mula berada di kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Arti di bawah permukaan laut berarti ikan itu ada di posisi bawah, posisi negatif, berarti posisinya minus 800 meter atau min 800 meter. Karena dalam soal di bawah permukaan laut. Kemudian ikan berenang sejauh 150 meter menuju permukaan laut. Berarti ikannya naik ke atas. Berarti kalau naik itu ditambah atau plus. Kalau turun itu nanti dikurang atau minus. Seperti itu. Oke, karena posisi ikan mula-mula 800 meter di bawah permukaan laut, maka di sini bernilai negatif. Negatif 800 meter. Kemudian ikan itu berenang naik. Naik artinya ditambah. Naik ke permukaan bertambah sejauh 150 meter. Berarti ditambah 150 meter. Jadi ingat ya, kalau berada di bawah permukaan laut negatif, sedangkan naik positif. Sekarang ikannya naik 150 meter menuju permukaan laut, berarti ditambah 150. Nah, sekarang tinggal kita operasikan, berarti minus 800 meter ditambah 150 meter. Hasilnya adalah minus 650 meter. Ingat, ini pakai trik kedua yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Tanda negatif di sini memiliki arti bahwa ikan 600 meter berada di bawah permukaan laut. Paham ya? Jadi jawaban yang benar di sini adalah C, 600 meter di bawah permukaan laut. Oke, kita simak soal kedua. Soal kedua di sini, sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 1.800 meter. Kemudian turun menukik sejauh 240 meter. Jika pesawat kembali naik sejauh 100 meter, maka ketinggian pesawat sekarang adalah titik-titik. Jadi seperti tadi dikatakan sebuah pesawat, di sini dikatakan awal mulanya atau mula-mula 1.800 meter. Kemudian dia turun menukik, turun artinya dikurang. Ingat tadi turun artinya dikurang, berarti dikurang 240 meter. Oke, kemudian di sini kita baca lagi ya. Jika pesawat terbang kembali naik sejauh 100 meter, berarti kalau naik tadi ditambah 100 meter. Oke, sudah lebih mudah ya.
Jadi di sini 1.800 meter dikurang 240 meter ditambah 100 meter. Jadi hasilnya adalah 1.660 meter. Tanda positif di sini berarti pesawat berada di ketinggian 1.660 meter di atas permukaan laut. Karena bernilai positif. Oke, berarti jawabannya adalah C. Insya Allah paham ya. Oke, selanjutnya soal ketiga. Contoh soal ketiga. Di sini, pada musim semi, nah berbicara mengenai suhu ini. Pada musim semi, suhu udara mencapai 6 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhu udara mencapai negatif 2 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah selisih suhu udara antara kedua musim tersebut. Soal ini bisa diselesaikan dengan garis bilangan karena di sini angkanya masih kurang dari 10. Jadi bisa kita pakai garis bilangan. Oke, posisi awal di sini adalah 6 derajat Celcius. Di angka 6 positif. Sedangkan musim dingin negatif 2 derajat Celcius. Oke, kita cari selisihnya di sini. Kita hitung saja dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selisihnya atau jaraknya adalah 8, berarti 8 derajat Celcius. Selisih suhu dari 6 derajat ke negatif 2, 8 derajat Celcius. Nah, ini untuk angka yang besar tidak bisa menggunakan garis bilangan, tapi menggunakan trik 6 dikurang dalam kurung min 2. Di sini ada tanda sama berdekatan. Dilebur menjadi 1. Negatif ketemu negatif, jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jawabannya 8. Sampai di sini, semoga paham. Selanjutnya, contoh soal terakhir yang Ibu Rahma berikan. Soal ini sering sekali keluar di ujian sekolah, jadi tolong dipahami ya. Oke, kita baca bersama-sama soalnya. Dalam mengerjakan sebuah tes, terdapat aturan sebagai berikut. Menjawab benar, mendapat poin 4. Menjawab salah, di sini poinnya negatif 1. Soal tidak dijawab, bernilai 0. Dari 25 soal, Andi hanya menjawab 20 soal, dan 3 diantaranya salah. Pertanyaannya adalah berapa skor yang diperoleh oleh Andi? Tolong diperhatikan baik-baik ya, karena di SMP pun kalian akan bertemu dengan soal seperti ini. Oke, dari mula-mula seluruhnya ada 25 soal. Ini kita bagi 3. Ada soal menjawab benar dikali 4 poinnya. Kemudian ditambah soal salah dikali negatif 1. Kemudian ditambah soal tidak dijawab dikalikan 0. Ingat, soalnya ada 25 soal semuanya. Andi hanya menjawab 20 soal dan 3 diantaranya salah. Jadi dari 25 soal Andi hanya menjawab 20 soal. Dari 20 soal Andi 3 soal salah. Berarti di sini dari 20 soal yang dikerjakan Andi ada 3 soal yang salah. Berarti kalau 3 soal yang salah, berapa jawaban Andi yang benar? Salahnya 3, berarti benarnya hanya 17. Dari mana 17? Yaitu tadi 20 dikurang 3. 20 soal yang dikerjakan, 3 soal salah. Jadi salahnya ada 3, benarnya ada 17. Benarnya ada 17. Jadi tolong diingat sekali lagi, salahnya 3, benar 17. Nah, sekarang tinggal yang tidak dijawab.
Berapa yang tidak dijawab? Berarti yang tidak jawab adalah sisanya. Kalau dari 25 soal, 20-nya dijawab, berarti yang tidak dijawab adalah sisanya, yaitu 5. Dari mana 5? 25 dikurang 20. Seperti itu. Baiklah, kita taruh di sini ya. Tadi benarnya ada 17 dikali 4. Kemudian salahnya 3 dikali minus 1 dan tidak dijawab 5 dikali 0. Kemudian kita hitung 17 dikali 4, 68. 3 dikali min 1 itu negatif 3. 5 dikali 0 adalah 0. Nah, kita selesaikan berarti 68 ditambah minus 3 sama saja 68 dikurang 3 yaitu jawabannya 65. Seperti itu. Baiklah. Semoga kalian dengan penjelasan ini agak sedikit paham. Mudah-mudahan nanti bagi yang kurang paham boleh langsung WA tanyakan ke ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.